Selamat malam Pak Alex. Selamat malam, salam sehat. Ya, Pak Alex, masing-masing daerah ini akhirnya menempuh langkah ekstra untuk membendung penyebaran varian Delta. Apakah nantinya akan ada kebijakan yang diperketat dari Satgas? Apa saja kegiatan masyarakat yang kemudian semakin diperketat dalam aturan PPKM Mikro ini? Kita tahu ada beberapa yang direvisi PPKM Mikronya, Pak Alex. Ya, kalau kita baca secara seksama Inmendagri nomor 13 ya, khususnya di Diktum 9, itu berbunyi bahwa PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten dan Kota. Jadi artinya kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota mempunyai otorisasi untuk melakukan intervensi di dalam mengimplementasi PPKM itu sendiri, baik di tingkat kabupaten maupun kota, termasuk di situ misalnya untuk mengurusi tentang perkantoran, mereka yang bekerja, termasuk juga di situ pelaksanaan work from home, dan kemudian juga pelaksanaan kegiatan belajar, tatap muka, kemudian juga mengurus sektor-sektor esensial supaya tetap terjamin, dan juga mengatur bagaimana area ekonomi tetap ada, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pengaturan-pengaturan tentu akan mengatur juga bagaimana restoran, bagaimana rumah makan, dan semua ini harus berdasarkan dinamika di lapangan. Dan dinamika di lapangan itu setiap kepala daerah harus bisa melihat bagaimana positivity rate di tempat tersebut. Kalau misalnya zonasi merah, zonasi hijau, itu harus dilakukan mapping dan diaktualkan setiap hari. Dan kemudian juga setiap kepala daerah dan kabupaten dan kota itu juga harus bisa melihat misalnya bor rumah sakit, kemudian juga kasus aktif di daerahnya. Sehingga dengan demikian setiap intervensi yang dilakukan itu terbuka untuk bisa diimprovisasi dan juga terbuka untuk direvisi. Jadi artinya penguatan implementasi PPKM Mikro tersebut memang menjadi pengendali lonjakan COVID, baik di tingkat RT, di tingkat RW, maupun juga di tingkat kabupaten kota. Pak Alex, jadi ini yang harus dilihat. Oke, Pak Alex, kemudian realisasi untuk pengaturan revisi PPKM Mikro ini untuk jam operasional pusat perbelanjaan ini, apakah betul sudah mulai dilakukan dan sudah ditutup operasional mal itu sejak jam pukul 8 atau pukul 5 sore? Ya, jadi apa yang kita lihat sekarang adalah dalam 7 hari belakangan ini kasus positif yang ditemukan dan dilaporkan di dalam dashboard secara resmi itu hampir 20.000. Artinya itu infeksi yang terjadi pada minggu yang lalu. Jadi jangan disalahartikan kalau ada 20.000 hari ini dilaporkan ada kasus positif bahwa itu kejadiannya hari ini. Tidak, itu adalah proses infeksi dan inkubasi. Jadi kalau sudah 7 hari ada 20.000, berarti itu jumlah kasus yang aktif di masyarakat itu sudah lebih di antara 130.000. Ini menjadi pertimbangan untuk bisa melihat apakah perlu pengetatan, pengencangan, dan penebalan di dalam setiap kita mengunci kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa infeksi ini tidak akan selesai kalau manusia itu saling menularkan. Kalau penularan itu masih terus berlangsung. Bagaimana penularan itu berlangsung kalau masih terjadi mobilisasi, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan tidak mencuci tangan. Ini semua yang membuat proses masih terus berlangsung. Dan kita perhatikan sekarang bor di rumah sakit di atas 90%. Itu sebenarnya akibat di hulu belum bisa dibereskan secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan implementasi PPKM Mikro ini intinya adalah melakukan penebalan, melakukan penguncian, dan melakukan lockdown pada tingkat RT dan RW, termasuk juga di tingkat keluarga. Dan juga di tingkat pribadi. Artinya lockdown itu ada di tingkat pribadi, ada di tingkat keluarga, dan di tingkat daerah yang sudah ditetapkan zonasi merah. Dan kemudian juga harus ada kepatuhan. Oke, Pak Alex. Kepatuhan dari masyarakat untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang ada. Oke, Pak Alex, lalu kemudian kapan realisasi soal pengetatan PPKM Mikro ini akan dilakukan, khususnya untuk operasional pusat perbelanjaan yang pukul 5 sore ini sudah ditutup? Ya, jadi bahwa
bahwa di dalam proses pengambilan keputusan itu harus sifatnya komprehensif. Dia harus tajam dan mendalam. Sehingga di dalam merumuskan aturan itu, sehingga penerjemahannya dan pelaksanaannya baik, tentu harus memerlukan koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian dan lintas lembaga. Ini masih terus berproses. Tapi yakinlah bahwa pemerintah tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan seluruh warga negara. Jadi baik di perkotaan maupun di pedesaan, ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindunginya. Tapi kita juga meminta kepada seluruh warga untuk juga taat kepada protokol kesehatan. Taat kepada aturan yang ditetapkan oleh posko desa dan posko kelurahan. Kalau satu RT dan RW memang sudah di mikro lockdown, kita harus mentaatinya. Jangan kita keluar dari RT dan RW kita kalau itu zona merah. Oke, PPKM Mikro yang tetap harus dipatuhi begitu ya Pak Alex. Dari evaluasi Satgas, titik-titik kegiatan masyarakat mana saja yang kemudian berpotensi penularannya ini cukup tinggi dari evaluasi? Dari kalau kita lihat dan kita keluar rumah bahwa memang masih ada kegiatan aktivitas kantor yang belum memenuhi 75%. Ini tentu harus perlu ada pengawasan yang lebih tajam terhadap aktivitas perkantoran. Kemudian aktivitas pasar. Aktivitas pasar baik di pasar tradisional maupun juga di pasar yang ada di gedung-gedung, ini juga harus menjadi area yang harus bisa dikendalikan. Oleh karena itu, pemerintah berpikir bagaimana ini bisa diatur sehingga tidak terjadi kerumunan-kerumunan. Kata kuncinya adalah bagaimana kerumunan-kerumunan tidak terjadi. Bukan kita menyalahkan orang yang jualan, bukan kita menyalahkan mereka yang melakukan aktivitas transaksi, tetapi kerumunannya. Jadi kerumunan inilah yang harus bisa kita atur supaya tidak terjadi akumulasi orang. Akumulasi di stasiun kereta, akumulasi di terminal. Ini yang mungkin yang harus kita pikirkan. Sehingga nanti perlu pengaturan dan penguncian, mungkin jalan-jalan protokol harus dikunci supaya mobilisasi juga bisa dibatasi. Dengan pembatasan ini kita harapkan proses penularan itu akan turun dengan signifikan. Pak Alex, kita tahu hari ini saja positivity rate kita sudah mencapai 34%. Apakah sudah ada pembahasan soal skenario PPKM darurat? Seperti apa bentuknya nanti, akan skemanya seperti apa kira-kira? Apapun istilahnya, bahwa kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan di dalam rangka untuk menghentikan penularan. Kita sudah pernah mengalami PSBB di 20 wilayah di awal tahun yang lalu. Kemudian kita sudah PPKM 1, PPKM 2, kemudian kita sudah masuk ke PPKM skala mikro. Di antara semua ini, PPKM skala mikro yang kita laksanakan Februari sampai saat ini, itulah yang paling signifikan. Kecuali setelah kita libur lebaran kemarin. Ini angka melonjak naik, tetapi tidak hanya oleh karena orang mudik ataupun terjadi kerumunan, tapi juga oleh karena ada varian baru juga masuk. Dan ini mempercepat terjadinya proses infeksi dan penularan. Oleh karena itu, kalaupun misalnya PPKM ini akan diperketat, mungkin saja namanya PPKM yang super ketat ataupun PPKM yang dengan penegakan yang disiplin yang lebih keras ataupun darurat. Soal nama itu soal bagaimana kita menerjemahkannya. Tapi yang penting adalah ada pengetatan, ada pembatasan, dan ada penindakan. Penindakan ini yang penting, sehingga tidak ada tawar-menawar kalau mereka melanggar aturan yang sudah ditetapkan melalui baik. Apapun itu istilahnya, PPKM Mikro, PPKM Darurat, ataupun PPKM lainnya, yang pasti protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Terima kasih informasinya Pak Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 telah bergabung bersama kami dalam Berita Utama.